Saya Mary Handani dari Universitas Sari Mutiara Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Titik adalah sesuatu yang tidak mempunyai bagian sama sekali, tidak berbentuk, dan tidak mempunyai ukuran. Garis adalah himpunan dari titik-titik yang mempunyai panjang tak terhingga, tetapi tidak memiliki lebar atau tebal. Sudut adalah sudut dibentuk oleh dua garis lurus yang berpotongan pada satu titik yang sisi-sisinya bersekutu pada salah satu ujungnya. Bidang adalah permukaan rata yang melurus ke segala arah, tak terbatas, terus-menerus dalam semua arah, dan tidak memiliki ketebalan. Baik teman-teman, di sini ada soal nomor 1 yang ditanya sudut besar BAC adalah, di sini ada gambar BAC, jadi BAC. Dan ingat teman-teman, sudut BAC itu sama besarnya, yaitu 180 derajat. Jadi kita langsung ke penyelesaian. Penyelesaian kita buat sudut A dulu, buka kurung, 2x tambah 4 derajat ditambah 8x tambah 1 derajat ditambah 4x tambah 7 derajat. Ingat, sama dengan 180 derajat. Jadi besar sudutnya BAC atau ACB ini 180 derajat ya teman-teman. Lalu kita 2x, supaya kita gampang, ini kita jumlahkan dulu x. 2x ditambah 8x ditambah 4x ditambah 4 derajat ditambah 1 derajat ditambah 7 derajat sama dengan 180 derajat. 14x, ini hasilnya 14 ditambah 12 derajat sama dengan 180 derajat. 14x sama dengan 180 derajat dikurang 12 derajat. Kita pindahkan ya posisinya, jadi kurang. X sama dengan 180 dikurang 12 itu hasilnya 160 derajat dibagi 14 sama dengan, ini aja kita buat sama dengannya, 12 derajat. Setelah dapat hasilnya X itu 12 derajat. Jadi yang ditanya itu sudut besar BAC. Jadi besar sudut BAC adalah, kita buat BAC sama dengan tadi sudut BAC. Jika dikatakan BAC itu sudutnya berada di tengah. BAC sudutnya di A. Jadi kita menggunakan 2x tambah 4 derajat. Ingat ya teman-teman, BAC. Jadi kita menggunakan sudut di tengah, itu sudut A, 2x tambah 4 derajat. Lalu sama dengan 2x ditambah 12. Dari mana dapat 12 itu? Kita masukkan x-nya. 2-nya 2x ditambah x-nya ini tadi. Ditambah 4 derajat. Ditambah 4. Lalu kita jumlahkan. 2 dikali 12 itu hasilnya 24 derajat ditambah 4 derajat sama dengan 28
derajat. Jadi inilah besar sudut BAC adalah 28 derajat. Baik teman-teman, kita masuk ke soal nomor 2, soal tentang sudut. Perhatikan gambar berikut. Di sini gambar ini disebut dengan gambar pelurus. Yang ditanya, besar sudut NLM adalah NLM itu besar sudutnya berapa? Penyelesaian. Katanya tadi penyelesaiannya kita buat di sini 3x ditambah 15 derajat ditambah 2x ditambah 10 derajat sama dengan 180 derajat. Kenapa kita buat di 180 derajat? Kita bisa ingat jika garis pelurus jika sudut garis pelurus itu sama dengan 180 derajat. Ini semuanya besarnya 180 derajat. Ingat ya teman-teman, 180 derajat. 3x ditambah 2x seperti yang soal pertama, kita tambahkan dulu x ini ditambah 15 derajat ditambah 10 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi kita jumlahkan 5x, 3x tambah 2x ditambah 25 derajat sama dengan 180 derajat. Lalu kita buat 5x sama dengan 180 derajat, kita pindahkan dia menjadi kurang. Jadi 5x sama dengan 180 dikurang 25 itu 155 derajat. X-nya adalah 155 derajat dibagi 5. Itu sama dengan hasilnya 31 derajat. 31 dikali 5 itu hasilnya 155. Sudah diketahui X-nya, maka kita besar sudut KLN sama besar, maksudnya sama besarnya dengan sudut LNM. Yang ditanya tadi kan NLM. Yang tanya tadi NLM. Salah ya, di sini NLM. Jadi besar sudut KLM itu sama dengan besar NLM sudutnya. Baik, kita lanjut. Sudut NLM sama dengan NLM. Jadi kita pakai 2x tambah 10 derajat. 2x ditambah 10 derajat sama dengan 2x. Tadi x-nya itu 31 derajat ditambah 10 derajat sama dengan ini 31 dikali 2 itu 62 derajat ditambah 10 derajat. Hasilnya 72 derajat. Jadi besar sudut NLM itu 72 derajat. Ingat ya teman-teman, jika ditanya atau diketahui KLM itu sama besar sudutnya dengan NLM atau MLN ya teman-teman, hasilnya itu ingat besar sudut pelurus, garisnya ini pelurus, itu adalah 180 derajat. Maka hasilnya 72 derajat.
Inilah besar sudut NLM. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ini garis lurus juga. Di sini Q. Di sini 112 derajat. Nilai Q adalah, kita mencari nilai Q yang di sini. Tanpa kita ketahui penyelesaian, Q sama Q di sini itu hasilnya sama, 180 derajat juga. Dan tanpa kita ketahui, karena yang ditanya sudut dalam, ini sudut dalamnya Q ini, maka kita menggunakan sudut berseberangan. Jadi Q ini sudut berseberangannya di sini. Inilah sudut seberangannya. Di sini Q juga saya sudah gambarkan. Ini juga di sini terletak Q. Inilah sudut berseberangannya. Dan kita ketahui juga itu besarnya sama dengan garis lurus, itu 180 derajat. Kita masuk ke dalam penyelesaiannya, sehingga diperoleh Q. Kita buat sini saja ya. Q ditambah 112 derajat sama dengan tadi hasilnya Q itu besarnya ini hasilnya 180 derajat. Q sama dengan 180 derajat. Kita pindahkan menjadi kurang, jadi kurang 112 derajat. Q sama dengan 180 dikurang 112 itu hasilnya 68 derajat. Jadi nilai Q pada gambar tersebut adalah 68 derajat. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Jika panjang sisi sebuah persegi 5 cm, maka luasnya adalah, kita mencari luasnya. Penyelesaian, diketahui S-nya adalah 5, ditanya L luasnya. Jadi L S kali X, S kali X sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25 cm kuadrat hasilnya. Inilah hasilnya soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Lebar sebuah persegi panjang adalah 7 cm, sedangkan panjangnya 6 cm lebih dari lebarnya. Keliling persegi panjang tersebut adalah berapa cm? Yang ditanya adalah keliling persegi panjang. Jadi rumusnya P sama dengan L tambah 6. Kita masuk K sama dengan 2 P tambah L sama dengan 2 L ditambah 6 tambah L sama dengan 2, 7. Sini 7 ditambah 6 ditambah 7 sama dengan 2. 7 tambah 6 itu hasilnya 13. 13 tambah 7 itu hasilnya 20 dikali sama dengan 40 cm. Maka jadi keliling persegi panjang tersebut
adalah 40 cm.